Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evan Alia. Kali ini kita akan ngebahas ada dua. Yang pertama itu ada wawancara terbarunya dari Marc Marquez ya. Di Marca waktu kemarin di Gala Sports Awards tahun 2025. Kemudian juga nanti kita akan ngebahas juga soal apa sih sebenarnya kesimpulan dari dua bos Ducati di musim MotoGP 2025 ini. Oke, kita langsung ke bagian pertama, yaitu jadi kemarin teman-teman, Marc Marquez ini menghadiri Marca Gala ya. Jadi ada awards, sports awards gitu ya, ataupun penghargaan untuk atlet-atlet olahraga di tahun 2025 ini, dan Marc Marquez ini memenangkan penghargaan tersebut. Tapi sebelum menerima penghargaan tersebut ya, jadi Marc Marquez ini sempat diwawancarai sama media. Dan salah satunya ini ada pertanyaan menarik dari wartawannya, yaitu Marc Marquez ditanya apakah nantinya di tahun 2026 ini Marc Marquez diminta memilih ya, apakah dia akan mati-matian gitu ya berjuang untuk meraih gelar juara dunia ke-10-nya, atau ini membiarkan Alex Marquez untuk meraih gelar juara dunia MotoGP pertama kalinya. Nah ini kan jawabannya juga jadi kayak mikir-mikir dulu nih Marc Marquez. Tapi sebenarnya Marc Marquez bilang bahwa dia menjawab jujur ya, dia tuh happy banget kalau misalkan bisa dua-duanya ataupun salah satunya itu bisa terwujud gitu. Tapi kalau misalkan nantinya Alex Marquez ya, dia memilih Alex Marquez untuk menjadi gelar juara dunia MotoGP 2026, tentunya ini kata Marc Marquez, dia nggak akan ngasih dengan mudah untuk Alex Marquez begitu aja gelarnya. Karena Marc Marquez ini tentunya akan membuat sulit Alex Marquez gitu ya, dengan kemampuan-kemampuan Marc Marquez sendiri di balapan nantinya di MotoGP 2026 gitu. Kalau katanya Marc Marquez, dia tuh bener-bener secara profesional, meskipun dia itu ada Alex Marquez itu adalah adiknya gitu ya. Ini kalau terkait dengan balapan kayaknya nggak ada kasihan-kasihan, jadi profesional aja gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kalau katanya Marc Marquez ya, ini lebih lanjut menjelaskan bahwa dia tuh nggak pernah menyangka di tahun 2025 ini ataupun musim 2025 ini bisa bakalan fight gitu ya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama dengan adiknya Alex Marquez itu sampai akhir. Istilahnya kan kalau misalkan kita lihat memang dari klasemennya ya, poin-poin klasemen itu ya cuma ada Marc Marquez, kemudian juga ada Alex Marquez gitu ya di tempat pertama dan juga tempat kedua. Dan menurut dari Marc Marquez itu menjadi kakak dan juga adik yang berada di posisi pertama dan juga kedua ini adalah sebuah hal yang unik dan juga tentunya menjadi musim yang paling bersejarah buat MotoGP, bahkan buat Marc Marquez sendiri seperti itu. Waktu kemarin teman-teman selain diwawancarai di acara penghargaan olahraga gitu ya di Marca Gala, ini juga Marc Marquez sempat diwawancarai di acaranya Estrella Galicia gitu ya beberapa waktu lalu. Marc Marquez itu ditanya lagi bagaimana soal isunya Marc Marquez ini bakal balik ke Honda atau enggak di tahun 2027 gitu. Nah ini Marc Marquez menjawab bahwa dia lebih kepada teorinya ya dibandingin dengan prakteknya. Kalau misalkan dia bilang untuk saat ini dia nggak akan apa memberikan keputusan ataupun mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan saat dirinya cedera. Dan sebenarnya teori ini gitu ya, ini juga sempat di bilang ataupun kayak dikasih saran gitu ya dari Marc Marquez ke Jorge Martin waktu itu. Jadi waktu itu kan teman-teman juga tahu Jorge Martin itu pengen keluar dari Aprilia gitu ya untuk bisa ke Honda gitu, tapi kemudian juga akhirnya kan nggak jadi. Salah satu yang dipesankan gitu ya oleh Marc Marquez ke Jorge Martin itu salah satunya itu. Jadi kalau misalkan lo lagi cedera, nggak perlu ataupun nggak usah mengambil keputusan apapun kayak gitu. Jadi tunggu dulu untuk sampai benar-benar pulih, baru kemudian mengambil keputusan. Dan ini pun yang akhirnya diambil oleh Marc Marquez gitu ya. Marc Marquez bilangnya dia masih cedera dan dia nggak akan mengambil keputusan apapun. Dan kalau misalkan waktu kemarin kan kita juga udah ngebahas ya di podcast sebelumnya, kalau misalkan saat ini gitu, Marc Marquez memang berada di posisi yang lagi bagus-bagusnya nih gitu, karena dia memang berada di top posisi, kemudian juga kondisi fisiknya bagus gitu ya, terlepas dari cederanya Marc Marquez sekarang. Dan waktu kemarin ini Marc Marquez bilangnya kalau misalkan ya kalau melihat kondisinya saat ini ya bisa aja dia selfish, dia bisa saja egois gitu ya, dan dia hanya memikirkan buat dirinya sendiri. Tapi
untuk di tahun 2027 nanti, ini kan menurut dari Marc Marquez karena ada perubahan regulasi ya, perubahan motor ya dari 1000 cc ke 850 cc, ini nggak ada yang bisa menjamin motor mana yang bakalan membuat Marc Marquez kompetitif nantinya. Jadi nanti menurut dari Marc Marquez tentunya dia hanya akan menjalani menuruti instingnya dia aja nanti, dan musim depan itu apapun terbuka, apapun bisa terjadi. Itu kata Marc Marquez. Oke, lanjut ya ke pembahasan kedua. Ini ada dua bos Ducati yang akhirnya memberikan kesimpulan dari jalannya musim MotoGP 2025. Ada Davide Tardozzi, kemudian juga ada Gigi Dalik. Nah, kita ngebahas soal Davide Tardozzi dulu ya. Jadi Tardozzi ini apa ya? Setidaknya itu dia menilai masing-masing pembalap yang ada di Ducati gitu. Dia menilai Marc Marquez, menilai Pecco Bagnaia, kemudian juga Alex Marquez, Fermin Aldeguer, sampai dengan tim satelit Ducati, yaitu ada Fabio Di Gia dan juga Morbidelli. Nah, Tardozzi bilang dia dan juga Ducati itu sangat-sangat bangga dengan apa yang diraih oleh Marc Marquez. Iyalah ya, karena kan Marc Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 gitu. Dan tentunya ini juga dia bangga gitu ya sama tim mekanik, kemudian juga tim para insinyur, dan juga tentunya para pembalap. Tapi memang yang disayangin oleh Tardozzi tentunya performa dari Pecco Bagnaia yang memang tidak seharusnya ya menurut dari Tardozzi gitu. Dan menurut Tardozzi sebenarnya Pecco tuh sebenarnya bisa gitu untuk bangkit gitu. Tapi ya kenyataan memang di tahun 2025 kan selalu apes gitu ya untuk Pecco Bagnaia ini gitu. Dan ini juga ada kesan dari Tardozzi kepada Marc Marquez. Jadi menurut dari Tardozzi, ada yang membuat ia terkesan gitu ya sejak pertama kali melihat Marc Marquez di Ducati. Dan Tardozzi ini bilangnya Marc Marquez sudah dilihat oleh Tardozzi ini sebagai seorang yang lebih dari sekedar pembalap. Tapi dia tuh lebih kepada sosok seseorang yang benar-benar profesional kayak gitu. Dan Tardozzi itu terkesan bagaimana caranya Marc Marquez ini bisa menghandle timnya gitu, ataupun kayak memimpin timnya sebagai pembalap ya tentunya, dan bagaimana dia juga bekerja bareng sama insinyur, kemudian juga bareng pada para mekanik gitu ya. Dan Tardozzi ini juga mengakui kalau kayaknya dia baru pertama kali ngelihat ini ya, ngelihat bagaimana hubungan antara pembalap dan juga mekaniknya, kemudian juga hubungan antara pembalap dan juga timnya ini seseru banget, seseru seperti Marc Marquez dengan timnya gitu ya. Dan ini juga menurut dari Tardozzi menjadi salah satu kemampuan terbaik ataupun skill terbaik dari Marc Marquez. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, waktu kemarin kan kita lihat ataupun nonton di dokumenternya Ducati gitu ya, di Inside Ducati Lenovo, itu ketika Marc Marquez lagi nggak balapan gitu ya. Marc Marquez kan cedera, tapi dia ke MotoGP Valencia 2025 kemarin. Tapi itu bener-bener bagaimana kelihatan ketika Marc Marquez tuh happy banget ya join lagi sama timnya. Terus udah gitu juga Marc Marquez itu hangat banget sama timnya. Terus udah gitu humble, nggak sombong, dan selalu ceria gitu ya. Dan selalu nyapa sama siapa aja gitu. Bahkan kalau kita lihat ya dari cuplikan-cuplikan semusim ini, Marc Marquez itu nggak malu-malu gitu, dan juga nggak jaga image lah, nggak jaim gitu kepada timnya. Dia tuh ngejokes juga, ngelucu juga, nyanyi-nyanyi juga, joget-joget juga bareng sama tim-timnya. Jadi ini yang dilihat oleh Tardozzi adalah kayaknya baru kali ini gitu ya, ada pembalap yang benar-benar nyatu, yang benar-benar humble, dan juga benar-benar apa ya, menciptakan suasana yang enak banget gitu untuk timnya. Nah, sementara untuk Pecco Bagnaia, ya memang Tardozzi memang bilang ini menjadi musim yang menyakitkan buat Tardozzi juga buat Pecco Bagnaia gitu. Tapi Tardozzi ini memastikan kalau di Ducati tentunya ini akan tetap bekerja sama dengan Pecco Bagnaia untuk mencari solusi yang pastinya untuk mencari settingan yang berbeda dari GP25 ya. Karena kan kemarin di Valencia Test juga udah ada beberapa part yang dicoba sama Pecco Bagnaia. Nanti kita lihat aja apakah benar-benar setup terbaru dari GP26 ini akan beda total dengan GP25. Ini pun juga sebagai upaya ya untuk bisa ngebalikin lagi performanya Pecco Bagnaia. Nah, Tardozzi juga ini mengomentari soal Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Kalau Tardozzi bilangnya untuk Alex Marquez, dia nggak kaget ya kalau misalkan Alex Marquez ini menjadi runner-up MotoGP 2025 gitu. Karena kan memang sebelumnya Alex Marquez itu udah punya gelar juara dunia di Moto2 dan juga Moto3.
Tapi menurut Tardozzi, yang membuat dia kaget adalah performanya Fermin Aldeguer gitu. Karena baru rookie, kemudian udah bisa langsung jadi juara pertama ya di MotoGP Mandalika. Yang benar-benar di saat itu Ducati memang drop banget, down banget, dan juga kacau banget lah ya istilahnya di Mandalika. Tapi dengan adanya Fermin Aldeguer yang menjadi satu-satunya pembalap Ducati gitu ya yang bisa juara pertama, itu membuat Tardozzi itu kayak amazed banget ya sama Fermin Aldeguer. Nah, selain itu, Tardozzi ini juga mengomentari soal tim satelit dari Ducati, yaitu VR46 Pertamina Enduro. Tardozzi juga sebenarnya happy dengan pencapaian di Gia dan Morbidelli. Tapi menurut Tardozzi, Morbidelli dan juga di Gia memang nggak berperforma baik gitu ya, ataupun tidak berperforma sesuai seperti seharusnya gitu, karena memang ada ups and down. Kadang mereka oke gitu ya performanya, kadang mereka nggak bagus juga gitu performanya. Oke, tadi ada Davide Tardozzi, sekarang kita ke Gigi Dalikna, yaitu selaku dari GM Ducati Corse ya. Dan ini Gigi Dalikna tentunya melontarkan pujian besar kepada Marc Marquez gitu, yang menjadi juara dunia MotoGP 2025. Kalau dari catatannya, ini musim 2025 menurut dari Gigi Dalikna merupakan musim yang spektakuler buat Marc Marquez, karena Marc Marquez ini sudah memenangkan 11 Grand Prix alias di main race-nya, kemudian juga ada 14 sprint race ya dari total seri yang diikuti oleh Marc Marquez. Serta ini juga menutup margin yaitu 78 poin dari pesaing terdekatnya yaitu Alex Marquez ya. Meskipun Marc Marquez ini sudah absen selama 5 balapan kayak gitu. Dan ini menurut dari Gigi Dalik dan juga ini rekor bagi Ducati karena Marc Marquez menjadi pembalap Ducati pertama yang meraih 15 kemenangan berturut-turut dari sprint race dan juga Grand Prix-nya ya, dan juga podium di 11 seri berturut-turut. Dan ini juga lebih dari 10 kemenangan musim ini di sprint race maupun di GP ataupun di main race-nya. Kalau katanya Gigi Dalikna, ini Marc Marquez menjadi seorang yang kombinasi antara seseorang yang lapar banget ya akan kemenangan gitu seperti seorang rookie, tapi juga menjadi seorang pembalap yang berpengalaman gitu. Jadi memang Marc Marquez ini menjadi inspirasi lah menurut dari Gigi Dalikna buat semua pembalap. Dan Gigi Dalikna ini juga menekankan bahwa keberhasilan dari Marc Marquez ini bukan semata soal materi atau duit ya. Jadi melainkan sebuah perjalanan manusia menurut dari Gigi Dalikna. Dan kembalinya Marc Marquez sebagai juara dunia ini setelah periode yang sulit ya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah contoh dari ambisi seorang juara dan juga kerendahan hati Marc Marquez dan semangat sesuai dengan nilai-nilai tim, khususnya untuk tim Ducati, menurut dari Gigi Dalikna. Nah, tapi Gigi Dalikna juga berkomentar di sisi rekan satu timnya Marc Marquez, yaitu Pecco Bagnaia, memang meskipun berhasil meraih 2 kemenangan, ini Pecco Bagnaia menutup musim di peringkat kelima setelah gagal finish di 5 balapan terakhir. Dan menurut dari Gigi Dalikna, ini Pecco Bagnaia mengalami kesialan ya di akhir-akhir musim. Gigi Dalikna bilangnya dia yakin bahwa Pecco Bagnaia nanti akan bangkit lagi di tahun 2026. Dan menurut dari Gigi Dalikna, dia berpesan kepada Pecco Bagnaia, jadikan kesialan dan juga performa buruknya selama tahun 2025 itu menjadi antibodinya Pecco Bagnaia ya untuk menghadapi tahun 2026. Oke, segitu dulu untuk review kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk selalu nontonin review gue seputar dari MotoGP. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga komen dan juga share. Bye-bye semuanya.